episode pertama Kastratcast, ruang diskusi kritis, santai, dan penuh makna dari Dinas Polkastrat BEM FPKKM 5.6 UNV. Yaps, akhirnya ya episode pertama tayang juga. Di podcast ini kita bakal ngobrolin berbagai isu sosial dan politik yang deket banget sama kehidupan mahasiswa, tapi sering banget dilupain. Nah, benar banget. Dan buat pembuka, kita langsung bahas topik yang cukup berat, tapi penting banget nih buat disuarakan, yaitu pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual dapat terjadi di mana aja, baik itu di ruang publik, di tempat kerja, di instansi pendidikan, bahkan di tempat yang seharusnya aman dan penuh nilai moral. Bener banget, banyak banget yang masih menganggap isu ini tuh tabu, padahal dampaknya itu besar banget buat korban maupun lingkungan sekitarnya. Mulai dari catcalling di jalan, godaan di kampus, sampai yang terjadi di tempat kerja, bahkan di ruangan ibadah. Banyak banget bentuknya dan semuanya sama-sama nggak bisa dibenarkan. Bener banget, Dela. Karena pelecehan itu bukan soal kekerasan fisik aja, tapi juga cara seseorang memperlakukan orang lain tanpa rasa hormat dan tanpa batas. Nah, buat ngebahas ini lebih dalam, kita nggak sendirian nih. Kita ada kedatangan narasumber yang super duper keren dan berpengalaman banget, yaitu Bapak Dr. Muhammad Al-Hafiz SSMA, yang merupakan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi di Satgas PPK Universitas Negeri Padang. Beliau juga merupakan dosen bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni. Bapak Hafiz bakal sharing soal gimana pelecehan seksual itu masih sering terjadi di berbagai ruang, termasuk di lembaga pendidikan berbasis agama. Dan gimana kita sebagai anak muda bisa menciptakan ruang aman buat semua orang. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin, yuk siapin kuping, hati, dan pikiran yang terbuka, karena ini bukan cuma soal moral, tapi soal kemanusiaan dan keberanian untuk bersuara. Aku Dela Sofia, Dan aku Sata, dan inilah Kastratcast. Oke Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga kita selalu juga di ruangan aman dari segala bentuk musibah, aman juga dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Amin. Amin. Nah, gimana Pak tadi kesini, apakah ada kendala atau Alhamdulillah, karena sudah sering juga kesini, lancar. Tapi kalau menuju ruangan podcast ini barangkali baru yang pertama kali. Dan ini juga seri yang pertama ya. Iya Iya, Pak. benar Bapak. Baik, terima kasih untuk undangan dan kesempatan yang diberikan untuk Satgas PPK. Baik Pak. Nah sebelum jauh-jauh ngomongin kasus tertentu nih Pak, saya pengen nanya dulu nih. Menurut Bapak, kenapa sih pelecehan seksual itu masih sering terjadi banget di berbagai tempat? Padahal udah banyak banget kampanye anti kekerasan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kami melihat fenomena sering saja kita tuh baru terbatas ke slogannya. Jadi kita dalam menyentuh permasalahan itu belum masuk kepada hal yang bersifat substansi. Misalnya bagaimana relasi kekuasaan bisa membuat terjadinya kekerasan, budaya patriarki, normalisasi seperti yang disampaikan tadi oleh Dela, bahwasanya kita hanya fokus kepada kekerasan yang fisik, tapi seperti catcalling, verbal dan semacam tidak kita perhatikan. Kemudian satu hal yang nanti juga bisa kita diskusikan barangkali adalah fenomena victim blaming. Kita selalu berpihak kepada si pelaku dan kadang-kadang menjadikan si korban itu juga kena dampaknya dua kali. Sudah dia jadi korban, ternyata dia juga dimarahi. Kemudian yang lain juga bisa kita diskusikan nanti barangkali adalah sistem pelaporan kita yang belum mungkin menjangkau seluruh sivitas akademika. Itu di antara faktor kenapa pelecehan seksual masih sering terjadi dan juga cukup masif, walaupun kampanye juga sudah masif. Baik Bapak. Nah, mungkin stigma ya Pak, banyak orang yang mikir pelecehan itu cuma terjadi di tempat sepi atau gelap. Iya. Padahal bisa aja kan terjadi di ruang publik, di kampus, tempat kerja, bahkan di lingkungan pendidikan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa penyebab utama orang masih bisa melakukan pelecehan di tempat yang terlihat aman gitu Pak? Oke, nah ini menarik untuk kita bahas. Jadi selama ini kita berasumsi pelecehan itu terjadi di tempat yang gelap, di tempat yang sepi, tidak ada pengawasan, atau di tempat-tempat yang barangkali rentan terhadap terjadinya pelecehan. Nah, namun kami dari Satgas ingin mengutip sebuah teori disampaikan oleh Cohen dan Felsen yang disebut dengan structural illusion. Nah, di sini bahasa sederhananya adalah di mana ada satu tempat yang kita anggap itu sebagai tempat yang aman, tapi sebenarnya dia ilusi. Nah, penjelasannya seperti ini.
di tempat yang ada gedung yang bagus, ada CCTV, ada berkumpulnya orang-orang yang kita anggap mereka itu adalah orang baik, itu bisa disebut sebagai structural illusion of safety. Nah, jadi kita selalu mengatakan, oh tempat ini tidak mungkin akan terjadi pelecehan, di sini tidak mungkin terjadi kekerasan, apakah itu dilakukan oleh guru, dilakukan oleh dosen, dilakukan oleh mungkin orang-orang yang intelek. Nah, dampaknya rasa aman palsu itu sering membuat rentan terjadinya pelecehan. Karena orang masuk ke lingkungan itu tidak lagi merasa waspada, tidak lagi merasa was-was. Kecuali kalau misalnya ada adik berdua berjalan di suatu tempat, misalnya pulang dari kampus di ruangan yang gelap, pasti waspada kan? Iya. Nah, artinya mawas diri karena kita berpikir di sini tempatnya rentan. Tapi ketika berada di dalam ruangan yang ilusi struktural tadi itu, kita cenderung tidak terlalu care, kita tidak terlalu waspada, atau malah terlalu permisif. Nah, disitulah celah kenapa terjadi di tempat yang terlihat aman. Jadi poinnya adalah pelecehan tidak selalu terjadi di tempat yang gelap atau di tempat yang sepi. Itu penjelasannya. Oke, poin yang Dela ambil berarti itu semua karena ilusinya ya Pak ya. Karena Iya. kita merasa, kita melihat bahwa tempat ini tuh aman dan Nggak kita mungkin akan terjadi Iya. pelecehan. Di situ poinnya. Oke Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri Pak, gimana sih cara kita memahami pelecehan seksual bukan cuma soal tindakan fisik, tapi juga verbal, simbolik, atau bahkan penyalahgunaan kuasa Pak? Ya, nah ini penting untuk kita pahami bersama. Sebelumnya Bapak sampaikan kalau kita bicara tentang pelecehan seksual ini, aturan legal formal kita di kampus adalah merujuk ke Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, itu ada aturan menteri khusus membahas tentang bentuk kekerasan seksual. Nah, namun di dalam perkembangannya di dalam tahun 2024 ini sudah dilengkapi dengan Permendikbud ya nomor 55 tahun 2024 yang mengatakan kekerasan tidak hanya seksual tapi juga kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying termasuk kebijakan dan semacam. Nah, kembali kepada fokus ke Permendikbud nomor 30 tahun 2021, definisi kekerasan seksual itu adalah segala bentuk perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina atau menyerang tubuh atau reproduksi seseorang. Itu pertama. Yang kedua, berakibat kepada penderitaan fisik ataupun psikologis. Dan yang ketiga, hilangnya kesempatan untuk melakukan aktivitas pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, jadi kalau kita lihat 3 kata kunci ini, sebenarnya yang pertama harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika khususnya adalah kekerasan itu adalah segala bentuk perbuatan, apakah itu verbal ataupun non-verbal, fisik atau non-fisik, dan yang berakibat kepada hilangnya rasa aman. Jadi ketika terjadi suatu kejadian, orang tidak lagi berani datang ke kampus, orang mengalami ketakutan ataupun trauma karena dilecehkan, berarti itu sudah termasuk poin di dalam pemahaman tentang definisi kekerasan seksual. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita bicara soal penyalahgunaan kuasa nih Pak, banyak banget kasus pelecehan yang justru dilakukan oleh orang yang punya posisi atau kepercayaan yang tinggi nih di lingkungannya Pak. Nah, menurut Bapak, seberapa besar sih peran dari kuasa yang dimiliki oleh orang tersebut tadi dalam kasus-kasus pelecehan seksual? Ya, nah ini sangat relevan untuk kita bicarakan karena kalau kita bicara tentang pelecehan di dalam teori kultur atau budaya itu Foucault mengatakan power is everywhere. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Apakah di sebuah kampus, di sebuah lembaga pendidikan, di sekolah dan di mana-mana. Nah, relasi kuasa ini kaitannya dengan pelecehan seksual adalah bahwasanya orang yang posisinya lebih tinggi di dalam strata tersebut itu rentan untuk menjadi pelaku. Nah, jadi kita katakan rentan. Nah, ini berdasarkan ada survei kami di tahun lalu yang melibatkan lebih dari 1.800 sivitas akademika, dosen, teknik, mahasiswa. Kami menanyakan, menurut perspektif responden, siapakah yang paling berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual di kampus? Nah, ini ada pola jawaban yang perlu kita hati-hati atau kita waspada. Hampir 65% responden mengatakan potensi terjadinya adalah antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tendik, tendik dengan mahasiswa, mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Tapi dalam posisinya itu selalu hierarki. Nah, kita lihat misalnya dosen dengan mahasiswa, yang powerful adalah dosen. Dosen dengan tendik, yang powerful adalah dosen. Tendik dengan mahasiswa, yang punya kuasa adalah tendik. Mahasiswa dengan mahasiswa itu kalau kami dalami di dalam in-depth interviewnya, ini adalah mahasiswa yang lebih senior dengan mahasiswa yang junior. Di dalam relasi gender adalah mahasiswa laki-laki terhadap perempuan.
Nah, ini kan menunjukkan suatu pola yang sama ya. Artinya relasi kuasa itu membuat orang akan berpotensi melakukan ke orang yang lebih powerless, yang kurang berkuasa. Nah, itu polanya. Kadang kan korban juga sulit bersuara ya Pak, karena takut nggak dipercaya atau malah disalahin gitu. Menurut Bapak, kenapa sih budaya menyalahkan korban ini tuh masih kuat banget di masyarakat kita Pak? Oke, nah itu yang kita singgung di awal tadi, kita elaborasi sedikit tentang konsep dari Martin Lerner yang mengatakan di dalam teori kriminologi itu ada victim blaming. Jadi di sini kita lebih percaya kepada si pelaku. Nah, jadi kalau kita rinci kira-kira dialektikanya seperti ini. Ketika seseorang masuk ke sebuah institusi, taruhlah misalnya kampus, maka di dalam pikirannya kampus ini adalah suatu lembaga yang baik, suatu lembaga yang adil, penuh intelektual dan terstruktur dengan baik. Karena di situ berkumpul orang-orang yang penuh dengan integritas. Kemudian terjadilah kasus. Nah, misalnya ada pelecehan, kemudian dilaporkan. Maka publik kadang-kadang itu berpihak kepada si pelaku dengan menganggap si korban tadi itu dia itu adalah orang yang salah. Nah, misalnya kalau dalam pepatah yang sering muncul itu adalah nggak mungkin kejadian itu terjadi kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap. Pasti kejadian ini terjadi karena si korban itu berpakaiannya tidak sopan, korban ini mungkin tidak mawas diri, korban ini misalnya adalah orang yang mungkin dalam tanda petik agak genit dan seterusnya. Nah, ini sering terjadi. Nah, kembali kepada struktur yang apa tadi itu, si pelaku itu dianggap melakukan perbuatannya karena terpancing oleh korban. Nah, ini satu sisi. Yang kedua, ketika si korban tetap mengatakan, iya saya ini korban, kemudian dia melapor. Nah, ketika tidak ditangani dengan baik, orang akan memberikan beban lebih kepada korban ini dengan bertanya, kok kamu diam saja? Artinya, lawan dong, dia lakukan seperti itu, kamu diam saja. Kemudian, kenapa kamu dekat-dekat dengan bapak itu, misalnya, kalau dalam relasinya gender laki-laki dengan perempuan ya. Nah, kalau kamu dibilang begitu, kenapa kamu nggak nolak? Kamu tidak menunjukkan resistensi. Nah, artinya di sini seluruh pertanyaan-pertanyaan dan sikap kita terhadap korban itu betul-betul mengarah seperti teori Martin Lerner tentang victim blaming. Nah, satu lagi, kita harus memberikan edukasi kepada semua pihak. Jika korban itu mengalami tindakan kekerasan, maka dia akan mengalami suatu fenomena disebut dengan tonic immobility. Tonic immobility itu kalau di dalam teori-teori psikologi yang kita pahami, orang shock mendapatkan perilaku seperti itu, akhirnya dia tidak bisa ngomong, bahkan dia juga mengalami frozen, dia membeku kaku, sehingga tidak bisa kita membelai mereka mengatakan kok kamu diam, kok kamu nggak berteriak, kenapa kamu nggak lari, kenapa kamu tidak resisten, itu nggak bisa. Dan itu kita sudah konfirmasi ya dengan beberapa korban yang datang ke Satgas, itu memang mereka rasakan. Nah, coba dari bayangkan misalnya pergi ke sebuah kantor, tidak tersebut tempatnya di mana, kemudian beranggapan di situ akan mendapatkan pelayanan akademik, tapi ternyata tangannya dipegang atau mungkin tubuhnya diraba misalnya. Nah, itu kalau kita dalam posisi saat ini berbicara, lemah sekali, masa nggak kabur sih, masa nggak lari sih, masa nggak teriak sebanyak itu orang. Tapi itu tidak bisa kita katakan kepada kalau orang sedang mengalami itu. Nah, itu disebut dengan tonic immobility. Nah, kita harus empati dengan tersebut. Seperti itu. Baik Pak, mungkin kita udah ngebahas soal teori tadi dari sisi korban, kemudian juga bagaimana peran orang yang punya kuasa di lingkungannya. Nah, mungkin kita sekarang sampai di bagian yang paling sensitifnya, tapi penting banget dibahas ya Pak, yaitu kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren. Nah, banyak orang yang kaget karena pesantren ini selama ini tuh dianggap sebagai tempat yang paling aman dan penuh nilai moral. Nah, menurut Bapak, kenapa bisa sampai terjadi pelecehan di lembaga yang berbasis agama seperti pesantren ini? Oke, ini pertanyaan berat sebenarnya ya. Betul tadi kata kalau ini dibahas sensitif, tapi coba kita pelan-pelan luruskan ini. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan pelecehan itu bisa terjadi di mana saja. Artinya, bisa di sekolah umum, bisa di pesantren, bisa di kampus, bisa di madrasah, bahkan bisa di tempat rumah ibadah. Nah, pernah tengok kan beritanya juga viral, mana pelecehan itu terjadi di masjid atau di musola, bisa juga di keluarga, di tempat kerja, komunitas, ruang privat dan semuanya gitu. Nah, cuma menariknya
kalau kita bahas hari ini kenapa terjadi pesantren, kuncinya itu bukan institusi keagamaannya, tapi kalau Bapak pribadi lebih melihat kepada relasi kuasa yang mana yang paling kuat. Nah, jadi kita tidak menempatkan oh itu pesantrennya, bukan begitu. Tapi fokus kita membahas pesantren itu adalah karena di sana terjadi relasi kuasa yang lebih kuat. Nah, kenapa begitu? Nah, karena kalau kita kejadian biasa di tempat umum, itu berita yang akan keluar adalah oh itu oknum. Kalau misalnya di sekolah umum gitu ya. Nah, tapi kalau terjadinya misalnya itu di pesantren, itu isu yang lebih seksi untuk dibahas dan mungkin dibicarakan banyak orang. Karena ekspektasi orang tentang pesantren itu adalah religius, tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, tapi kok bisa kejadian seperti itu? Nah, kembali ke topik tentang relasi kuasa tadi. Menurut hemat kami, di pesantren itu relasi kuasanya lebih kuat. Kenapa? Karena relasi kuasa itu bisa dibingkai oleh banyak hal. Dan yang paling kuat di dalam membangun relasi kuasa adalah kalau berbasis agama. Nah, jadi seperti ini. Figur spiritual, rujukan moral, bahkan ketika kita menolak relasi kuasa tersebut, terjadi ada namanya authority bias. Authority bias itu seperti ini. Kita sebenarnya melihat sudah ada yang salah di situ. Otoritasnya itu dia sudah abuse of power. Dia menyimpang dari kekuasaannya. Tapi kita nggak berani menolak karena ada nilai-nilai suci atau nilai-nilai yang disebut profan atau yang religi yang akan kita langgar kalau kita tolak. Nah, itu kemungkinan terjadi di pesantren. Jadi sistem kontrolnya itu sangat kuat, tidak boleh memprotes. Kalau kita memprotes nanti tidak hanya menyalahi aturan secara kelembagaan, tapi menyalahkan agama. Nah, mohon maaf ini, kalau saya boleh memberikan komparasi dengan isu yang lain yang juga keagamaan, misalnya legitimasi ketika pelayan ibadah haji dan umroh, contoh ya. Nah, kita kan juga sering mendengar berita bahwasanya sistem cateringnya tidak bagus. Kemudian pelayan universitas di sana itu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah. Nah, biasanya kan setiap momen itu kan dari pemerintahan ada yang datang ke sana kan untuk meninjau apakah dari Kementerian Agama, pelaksanaan haji dan umroh, kemudian juga dari mungkin DPR dan semacam. Cuma yang kita dengar bahwasanya orang-orang yang berada di sana tidak berani memprotes karena memang diberikan dogma kita ini sekarang sedang beribadah. Kalau kita banyak protes, nanti niat ikhlas kita dalam beribadah jadi rusak. Nah, itu kan bentuk dari authority bias. Nah, lebih kurang seperti itu fenomena-fenomena relasi kekuasaan yang terjadi kalau dibingkai oleh agama. Nah, kemungkinan itu, ya kita tidak menuduh ya, kemungkinan itu terjadi di beberapa pesantren dan akhirnya isu relasi kuasa itu menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Seperti itu penjelasannya. Berarti kok bisa dibilang ini tuh ada sebuah doktrin gitu ya Pak dari mohon maaf santrinya gitu. Kayak mereka terdoktrin bahwa oh ini yang lebih berkuasa ini baik gitu. Jadi tidak bisa diprotes. Apa yang disampaikan ini adalah demi kebaikan kita bersama. Nah, saya kira di dalam istilah modern itu disebut dengan toxic obedience ya. Jadi ada kepatuhan yang bersifat toksik. Kepatuhan itu yang absolut, tidak boleh dipertanyakan. Jadi Bapak Rizwan sekali lagi, di sini yang salah itu sebenarnya bukan agama sebagai sumber masalahnya, tapi bagaimana oknum yang memonopoli nilai-nilai agama itu atau mungkin mempelintir nilai-nilai agama itu untuk kepentingan nafsu personal dia. Nah, itu yang lebih pasnya kita bahasakan ya. Kalau Nidya juga penasaran nih Pak, mungkin ada sedikit tambahan pertanyaan. Bagaimana peran dari keluarga Pak untuk anaknya yang menjadi korban? Karena biasanya dalam dia tuh dia nggak tahu dari peran keluarga atau orang tuanya gimana Kak, Pak. Jadi dia anaknya menjadi korban, tapi malah ya udah nggak apa-apa gitu. Bagaimana peran dari keluarga ini Pak? Kalau dia tidak hanya untuk si korbannya, tapi untuk semua orang. Kita kalau ingin menyelesaikan masalah kekerasan atau pelecehan seksual ini, kuncinya harus speak up. Jadi orang itu harus berbicara. Nah, ini pernah agak debatable ya ketika awal-awal Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini diluncurkan, karena orang memprotes. Salah satu poinnya adalah karena klausulnya ini memang adalah dengan delik aduan. Apa yang maksudnya delik aduan? Ketika terjadi satu kasus dan itu tidak terjadi kepada anak di bawah umur, maka dia mengadu, melapor, baru akan diproses. Nah, ini bukan membenarkan pelecehan itu sendiri, tapi begitulah delik hukumnya.
Nah, maka kalau sebenarnya adalah tadi itu, jika ada korban yang merasa dilecehkan, diremehkan, atau direndahkan, atau melakukan kekerasan, dia harus speak up, dia harus berbicara. Nah, peran keluarga saya kira adalah untuk menjadi penguat bagi anaknya untuk speak up. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi. Kita bisa memahami psikologi korbannya. Dia sudah mengalami kasus sedemikian berat, kemudian dia melapor ke institusi di mana dia berada, tidak didengar, kepada keluarga pun keluarga tidak merespon kepada dia. Nanti korban akan tinggal di dalam kondisi kesendiriannya. Itu akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Nah, ini yang sering kita alami. Dan trauma itu akan berulang ketika tidak diselesaikan. Maka kondisi yang tadi itu harus diselesaikan, speak up, dan diberikan penanganan yang sesuai. Apakah dengan psikolog atau mungkin dengan pihak yang berkepentingan menyelesaikan. Baik Pak. Nah, kita kalau bicara soal speak up Pak, bagaimana jika korbannya itu adalah anak-anak Pak? Maksudnya anak-anak yang masih sangat dini gitu Pak. Jadi belum ngerti juga nih untuk menolak dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Nah, di sini perlu supervisi ya, atau perlu advokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan tentang hal ini. Nah, karena yang setiap Pak sampaikan sebelumnya itu tadi, delik aduannya itu adalah jika korbannya bukan anak di bawah umur. Tapi kalau dia anak di bawah umur, itu tidak termasuk di dalam delik aduan. Orang yang melihat, orang yang mungkin meyakini kasus itu terjadi, dia bisa untuk melaporkannya. Nah, misalnya terjadi kepada siswa ya, ketika temannya mengetahui bahwasanya sahabatnya ini menjadi korban, dia boleh untuk melaporkan untuk membantu temannya ini. Nah, jadi kita harus saling menguatkan untuk melawan predator kekerasan seksual ini. Nah, yang sering kami dapatkan kondisinya di lapangan adalah, misalnya di survei yang sebelumnya kami tanyakan, kenapa korban tidak melapor? Satu, alasannya takut. Yang kedua, merasa malu. Takut kenapa? Karena selagi ada relasi kuasa di tempat itu, misalnya mahasiswa, dia mengalami kekerasan oleh oknum pembimbingnya, pembimbing TA, maka dia tidak akan melapor sampai dia wisuda. Kami bahkan mendapatkan surat kaleng waktu itu dari Satgas menerima, dia mengatakan saya sudah menjadi korban dan ini saat terjadi, tapi saya tidak akan melaporkan sampai nanti saat selesai wisuda. Nah, jika hal itu terjadi, apa dampak langsungnya? Si predator berarti kan di dalam rentang itu akan tetap bebas. Misalnya dia sekarang masih semester 7, udah bimbingan, besok dia tamat dulu semester 8. Berarti selama satu semester itu kasus tidak selesai. Nah, kemudian yang kedua, orang malu melaporkan ini karena dia dianggap tuh aib, malu. Beda halnya misalnya kalau ada dia melihat di kampus ini atau di tempat lain lah, misalnya gitu ya, ada orang yang kita tenggarai sebagai pelaku korupsi atau misalnya pungli. Kita pasti akan melaporkan itu dengan penuh percaya diri dan merasa menjadi seorang pahlawan ketika melaporkan itu kan. Tapi ketika yang kita laporkan itu adalah kasus pelecehan seksual, baik kita yang melaporkan ataupun orang yang kita anggap korban itu, dia akan menutup diri. Karena kalau dilaporkan dia menganggap itu juga mencoreng nama baik dia. Nah, ini kasusnya rumit. Nah, apalagi kalau itu terjadi kepada anak yang di bawah umur, pastilah ada orang dewasa yang berani untuk melaporkan ini agar kasusnya diproses. Gitu. Nah, sekarang kan banyak masyarakat yang mulai sadar Pak pentingnya ruang aman, termasuk di lembaga pendidikan. Tapi langkah apa yang paling realistis buat mencegah kasus serupa, baik di sekolah, sekolah umum, kampus maupun pesantren Pak? Ya, kalau untuk ini kami dari Satgas merumuskan paling tidak kita harus punya tiga hal penting ya. Yang pertama, kita punya SOP pencegahan dan pelaporan yang jelas. Nah, kampus alhamdulillah berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan nomor 55 tahun 2024, kita sudah memiliki aturan yang mengikat tentang hal ini. Selain Permendikbud, kita juga punya peraturan rektor, punya SOP dan semacam. Nah, yang penting lagi adalah kita harus mengedukasi. Maksud saya adalah ini tidak hanya menjadi concernnya Satgas, tidak hanya menjadi concernnya Ormawa, tapi menjadi concern semua orang. Jadi edukasi ini tidak hanya sekali dalam bentuk seminar ya, tapi harus rutin. Nah, kalau kita belajar dari kampus-kampus lain, mereka punya lecture series, ada pembahasan rutin tentang relasi kuasa, kelas tentang gender, tentang modul bagaimana untuk aman dari kekerasan dan semacam. Nah, kemudian yang ketiga adalah sanksi yang tegas. Jadi kalau SOP-nya ada, edukasinya ada, kemudian orang yang terindikasi pelaku atau terbukti pelaku disanksi, saya kira ini akan bisa diselesaikan secara bertahap. Nah, tapi selagi salah satunya tidak jalan, SOP-nya ada, edukasinya ada, tapi sanksi tidak pernah jalan,
maka orang tetap akan berpikir biasa aja, kalaupun melakukan ini tidak ada sanksinya gitu. Saya kira 3 hal tersebut harus sama-sama kita kuatkan ya, apalagi di kampus kita ini. Oke, berarti ada 3 ya Pak, Kak Adela ambil. Yang pertama itu kita harus punya SOP. Betul. Kedua itu Edukasi. dan yang ketiga itu adalah sanksi untuk pelakunya Pak. Betul. Oke, terkait dengan poin nomor 2 nih Pak yang mengenai edukasi. Nah, penting nggak sih menurut Bapak ada edukasi mengenai kesetaraan gender dalam mengurangi nih Pak mengenai pelecehan seksual itu sendiri? Iya, saya kira itu penting ya. Secara komisi pengetahuan kita barangkali sudah cukup banyak tentang hal ini. Apalagi kalau kita misalnya belajar ilmu sosiologi, belajar tentang ilmu humaniora, pasti isu tentang gender itu pasti diajarkan. Tapi yang kurang barangkali adalah internalisasi dari materi-materi tersebut. Nah, misalnya kalau dikaitkan dengan nilai-nilai religi atau mungkin nilai sosial di masyarakat kita, bagaimana pemahaman tentang gender itu menjaga kehormatan manusia. Nah, bagaimana laki-laki sebagai pelindung terhadap perempuan. Nah, saya kira itu harus diinternalisasi. Kemudian bagaimana misalnya nilai-nilai agama atau nilai sosial mengajarkan tidak boleh berbuat zalim. Zalim itu artinya adalah semena-mena terhadap orang lain. Jadi laki-laki terhadap perempuan dan sebagainya itu tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah melindungi yang lemah. Nah, 3 poin ini sepertinya tidak terinternalisasi di masyarakat kita. Walaupun secara nilai-nilainya mungkin diajarkan dalam bentuk nilai-nilai agama, nilai kuliah, materi dan semacam. Nah, kita ambil satu contoh misalnya, perlindungan terhadap yang lemah. Kami pernah mengalami kasus bagaimana pelecehan seksual itu secara verbal atau mungkin sudah juga mengarah kepada fisik dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswi. Nah, ini kan tidak duduk pemahamannya bahwasanya kalau kita berada dalam satu grup, kita berada dalam satu kelompok, jika ada laki-laki dan ada perempuan, laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan yang ada di sana. Sebutlah misalnya kasusnya di KKN gitu ya. Jadi nanti kalau ada kelompok pasti ada laki-laki dan perempuan. Nah, amanahnya terhadap laki-laki ini adalah melindungi yang perempuan-perempuan ini. Di dalam kajian gendernya kan begitu ya. Nah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sang laki-laki itu memanfaatkan situasi itu untuk mungkin abuse of power. Dia mungkin sebagai laki-laki secara gender, dia sebagai mungkin yang dituakan di dalam organisasi tersebut menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan nafsu pribadi dia. Nah, jadi saya kira edukasi ini perlu dimasifkan dan tidak hanya sampai kepada pemahaman kognisi tapi juga internalisasi dari nilai-nilai gender itu. Kalau misalnya nih Pak, mahasiswa atau anak muda mau ikut terlibat dalam edukasi atau advokasi soal yang sudah Bapak jelaskan ini, apa yang bisa mereka lakukan tanpa dianggap menyerang lembaga agama Pak? Jadi kita udah kesempatan Pak. Jadi kita juga harus bijaksana. Ketika kita berbicara tentang edukasi kesetaraan gender itu, terkadang kalau semangatnya saja tanpa pemahaman yang kuat, kita terjebak misalnya ke dalam isu westernisasi, memahami ini secara konsep barat yang belum tentu juga cocok untuk kita di budaya timur. Belum lagi berbicara tentang konsep secara agama lah gitu ya. Maka kalau tanya tadi itu, saya kira mahasiswa dan anak muda agar tidak dianggap menyerang agama, libatkan betul pertama tokoh agama itu di dalam edukasi tentang perlindungan perempuan misalnya dalam relasi gender. Nah, agar kita bisa melihat ini secara komprehensif. Nah, kalau yang kita bicarakan hari ini mungkin lebih banyak kepada tatanan dunia akademik ya. Kita membahas gender secara akademik, kita membahas misalnya relasi, korelasi secara akademik. Saya kira di dalam nilai-nilai agama pun apa itu pun agamanya pasti mengajarkan juga tentang bagaimana kesetaraan gender ini dan bagaimana laki-laki melindungi perempuan. Nah, jadi libatkan tokoh agama. Nah, yang kedua, mungkin nilai-nilai diskusi yang diangkatkan itu juga diangkatkan sesuai dengan konteks yang ada hari ini. Konteks berkeadilan, empati, bermanfaat terhadap korban, dan semacam. Jadi kita tidak melihat itu dari perspektif pribadi atau murni kita, tidak dari perspektif yang umum saja, tapi dari perspektif agama juga. Nah, sejauh ini saya kira ini belum terlalu masif ya. Karena kalau misalnya kita di kampus, kita bicara tentang relasi gender, perspektifnya akademik. Nah, kalau nanti anak muda atau mungkin juga mahasiswa atau BEM mungkin ingin melihat ini dari perspektif yang tidak dianggap menyerang agama, minimal kalau teknisnya saya kasih masukan bikin semacam FGD atau mungkin seminar tapi paralel. Nah, misalnya nanti yang pembicara satu adalah tokoh agama dari MUI misalnya, pembicara dua adalah pakar gender,
pembicara ketiga adalah dari psikolog misalnya. Jadi kita akan melihatnya secara komprehensif. Baik Bapak. Mungkin kita masuk ke bagian penutup ya Pak. Oke. Buat para korban yang mungkin lagi dengerin ini tapi belum berani nih buat speak up, belum berani buat bersuara. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan buat mereka? Oke. Pertama, jika ada yang mengalami kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual ini, pertama katakan kepada diri Anda bahwasanya Anda tidak sendiri. Nah, di dalam perspektif agama Islam, kita diajari suatu kalimat ketika mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu, sedikit pun kalau duri tertusuk di kaki kita, kita ucapkan kalimat ini. Apa arti kalimat itu? Ada kata-kata yang menarik kita, kami. Sesungguhnya kami berasal dari Tuhan dan kepadanya kami kembali. Jadi kalau ada musibah tidak harus kematian ya, maka kita harus berkami, kita. Jadi percayalah kepada teman dekat Anda, percayalah mungkin kepada orang tua Anda, percayalah mungkin kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan oleh negara ataupun kampus untuk mengurus ini, kemudian berbicara kepada institusi tersebut. Jadi yakini Anda bukan sendiri. Yang kedua, sebaiknya saya sarankan ikutilah prosedur resmi yang sudah ditetapkan oleh lembaga di mana kita berada. Misalnya kalau di kampus, perpanjangan tangan dari kampus untuk mengurus ini adalah sekarang namanya Satgas PPK. Satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, tidak hanya seksual, tapi disitunya adalah fisik, non fisik, kemudian verbal, bullying, termasuk kebijakan dan semacam, termasuk juga intoleransi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita membutuhkan orang-orang yang menguatkan kita untuk pendampingan ini atau pemulihan ini, maka carilah orang yang tepat untuk mendampingi kita, apakah teman, sahabat, atau semacam. Dan biasanya kalau kami di Satgas, ketika ada kasus itu kami juga tidak bekerja sendiri. Jika yang dibutuhkan adalah konseling dari secara psikologis, kita nanti bantu advokasi. Karena biasanya yang sering dialami oleh korban adalah tertekan secara psikologis. Kemudian, jika itu memang berlakunya adalah akibat dari kekerasan fisik dan memerlukan advokasi atau penanganan secara fisik atau mungkin cedera secara fisik, kita juga bisa mengadvokasi ini kepada pihak kesehatan, Kesmas atau mungkin yang institusi kesehatan yang dimiliki oleh kampus. Jadi kata kuncinya, jangan diam, harus speak up. Ini deep banget ya, karena kayak aku juga baru sadar di Inalillahi itu kata kami itu lebih dalam dari itu Pak. Kita ternyata nggak sendiri gitu. Betul, makanya Nabi mengajarkan seperti itu, apapun itu musibah menghadapi kita, katakan kami. Kalau kita merasa sendiri, maka penyakit itu akan semakin dalam dan secara teori kriminologinya kasus itu tidak akan selesai. Nah, itu yang perlu kami tegaskan. Bapak, mungkin saya tuh mau nanya, apakah Satgas PPK ini itu sudah merata penyebarannya di seluruh universitas, Pak? Ya, kalau secara amanah konstitusinya sejak tahun 2021 dan sampai dengan 2025 ini dengan ada Permendikbud seluruh kampus harus memiliki Satgas ini. Nah, karena setelah 2 tahun peraturan itu dibuat, jika kampusnya tidak memiliki Satgas, itu akan berimplikasi kepada akreditasinya. Nah, informasi tambahan yang bisa Bapak sampaikan, hari ini di dalam penilaian akreditasi sebagai parameter ya untuk menilai kualitas satu kampus, yang Bapak tahu salah satunya dari akreditasi Lamdik misalnya, itu sudah dicantumkan tentang penilaian perlindungan mahasiswa. Nah, yang disasar oleh elemen ini adalah kampus, fakultas, dan prodi harus memiliki satu SOP penanganan kekerasan jika terjadi, yang kedua bagaimana sistem sosialisasinya, yang ketiga bagaimana sistem sanksinya. Nah, itu dicantumkan betul di dalam dokumen akreditasi. Jadi hari ini seluruh kampus harus memiliki satuan tugas ini. Termasuk kita di UMP, alhamdulillah sejak Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu di 8 bulan 9 bulan berikutnya kita sudah memiliki Satgas. Wah, nggak kerasa ya kita udah ada di ujung acara gitu. Pembahasan ini tuh nambah ilmu dan wawasan kita banget. Terima kasih kepada Bapak Hafiz yang udah nyempetin waktu untuk hadir untuk ngobrol bareng kita di episode perdana ini. Oke, mungkin bisa menyampaikan closing statement atau pesan sebelum ditutup? Oh, boleh Pak? Oke, ya. Terima kasih kepada adik-adik dari BEM yang sudah memfasilitasi. Ini adalah bukan
hanya sebagai pilihan, tapi adalah kewajiban kita untuk melindungi semua supaya terbebas dari segala bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual. Statement dari kami adalah UNP memiliki visi menjadi kampus yang bermartabat dan bereputasi internasional. Yang kita maksud dengan bermartabat sesuai dengan perspektif Satgas adalah aman dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan untuk menjaga marwah atau martabat kita. Secara integrasi kita untuk bereputasi secara internasional, masalah pelecehan ini adalah concern dari perlindungan HAM secara internasional. Kampus safety dan perlindungan korban ini adalah harus menjadi concern kita juga. Jadi pengakuan internasional ini akan berpijak dari sejauh mana kita menjaga integritas dan juga menjaga reputasi kita secara internal. Semoga ke depan tidak kita dengar lagi ada kasus-kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di UNP. Terima kasih. Amin, amin. Nah, makasih banyak sekali lagi Bapak atas closing statementnya, kemudian ilmu-ilmu baru yang mungkin Kata pribadi juga baru mengetahui dan juga mungkin teman-teman yang dengerin juga baru mengetahui. Semoga banyak yang tercerahkan juga setelah dengerin episode kali ini. Benar banget, semoga obrolan ini tuh bisa membuat kita lebih sadar bahwa pelecehan itu bisa terjadi di mana aja, bahkan di ruang yang kita anggap paling aman sekalipun. Dan semoga kita semua, terutama anak-anak muda dan mahasiswa, berani nih buat speak up dan bersuara. Dan yang paling penting, saling menjaga satu sama lain. Buat teman-teman pendengar, ingat ya, diam bukan berarti aman, bicara bukan berarti melawan, tapi ini adalah bentuk keberanian untuk berubah. Ngomongin pelecehan seksual bukan berarti menjelekkan tempat tertentu, tapi memperjuangkan ruang aman untuk kita semua. Pelecehan seksual bukan cuma soal fisik, ini soal luka batin, ini soal ketidakadilan dan soal keberanian. Siapapun berhak merasa aman di sekolah, di kampus, dan dimanapun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.